Bahwa dia tidak mau, berarti dia belum mentaati keasilan sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus sama sekali bukan mengajar keselamatan karena perbuatan baik di dalam teks itu. Dia cuma ingin menyadarkan pemuda kaya itu bahwa dia adalah berdosa dan tidak mungkin diselamatkan perbuatan baik. Seandainya orang bisa selamatkan perbuatan baik, Kristus tidak perlu datang menjadi manusia dan menderita dan mati salib menebus dosa manusia. Untuk apa? Saya terpikat oleh ajaran keselamatan di dalam Alkitab. Bahwa di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di luar sana, di luar Yesus, mungkin ada konsep keselamatan, ada harapan untuk selamat. Tetapi jaminan keselamatan hanya di dalam Yesus. Saudara, di luar Yesus, ya mudah-mudahan. Kalau di dalam Yesus, masuk surga itu pasti. Tapi kalau di luar Yesus, masuk surga mudah-mudahan. Masuk neraka pasti. 4 dulu Pak. Ya, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para Polikardus terus mencoba mempengaruhi saudara-saudara kita untuk pindah keyakinan, untuk mengikuti mereka, untuk menjadi murtadin teman-teman. Dan apa yang selalu mereka jual? Ada jaminan keselamatan di dalam agama mereka. Nah, itu kan yang selalu mereka gembar-gemborkan. Itu yang selalu mereka jual. Bahwa di agama Kristen, percaya dengan Yesus, maka keselamatan akan kalian dapatkan. Maka masuk surga. Sedangkan di agama lain, mudah-mudahan. Insya Allah, kan begitu. Itu yang selalu mereka jadikan bahan olok-olokan. Selalu mereka jadikan selling point, bahan jualan utama mereka saat mencoba mempengaruhi orang-orang. Betul tidak? Kan selalu mereka banggakan itu. Oh, kalau kalian, itu masih insya Allah. Belum tentu masuk surga. Tapi masuk neraka pasti, kan begitu. Umat muslim semua mendatangi neraka. Itu yang selalu mereka katakan kepada saudara-saudara kita. Selalu mereka bilang, percaya Yesus, pasti masuk surga. Pasti, gitu kan. Nah, di sini kita akan bongkar, teman-teman. Kita akan iris tipis-tipis. Kita akan bongkar pelan-pelan. Supaya teman-teman kita tahu. Dan saya harap video ini dibantu share. Karena ini sangat mengedukasi dan membuka mata, membuka pikiran kalian, supaya kalian tahu, terutama orang-orang di luar sana yang kepedean mencium bau surga. Padahal itu cuma janji caleg, teman-teman. Cuma janji caleg. Kalau ada orang pindah agama hanya karena bilang, karena memang, oh di sana ada keselamatan, oh di sana menjanjikan auto surga, percaya Yesus masuk surga. Percaya gimana dulu? Belajar dulu, tahu dulu sejarahnya. Jangan cuma dengar janji caleg, teman-teman. Banyak ya, di musim kampanye kemarin, apalagi ini bentar lagi juga nih, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur. Wah, ini bakal banyak nih, orang-orang yang janji-janji surga. Apakah benar setelah dia terpilih akan seperti itu? Belum tentu. Kan begitu. Kalau cuma kasih janji, ya silakan cari agama lain, teman-teman. Banyak di luar sana agama-agama yang dibuat oleh manusia. Agama-agama buatan orang, Tuhan-Tuhan buatan orang, yang menjanjikan ikut saya pasti masuk surga, ikut saya dapat kekayaan ya. Banyak itu, bahkan menjanjikan kekayaan, luar biasa. Tetapi mohon maaf, Islam sekali lagi, keselamatan itu karena perbuatanmu, amal ibadahmu. Jadi jelas teman-teman, dunia adalah tempat ujian. Dunia itu bukan karena kamu mewarisi dosa dari leluhurmu, dari Nabi Adam, sehingga kamu lahir di dunia. Apa-apaan itu, teman-teman. Adam buat dosa, kita nanggung dosa waris. Dosa waris ditanggung. Kebaikan waris nggak ada. Harta waris nggak ada. Apa-apaan ini. Konyol, betul tidak? Beda konsepnya dengan Islam. Di Islam jelas, manusia itu menjadi khilafah di muka bumi. Manusia lahir ke dunia sebagai tempat untuk kita diuji. Seberapa kuat iman kita, seberapa baik kita, seberapa bertakwa kita. Untuk menentukan nanti kita kemana. Jadi ini ujian. Beda dengan mereka. Karena dosa waris mereka lahir.
Dan karena percaya Yesus, mereka auto surga. Halo, di kalian sendirinya belum sepakat. Yang akan kita bahas ini adalah orang Kristen sendiri, itu belum sepakat. Apakah percaya Yesus akan membuat kamu masuk surga? Apakah seperti janji manis para misionaris, para Polikardus yang mengajak orang? Risuli lubis, wah keliling, percaya Yesus, masuk surga. Halo, itu karena kalian nggak ngerti apapun, teman-teman. Di kekristenan sendiri, itu masih terpecah. Masih ribut. Jadi selain ribut siapa Yesus, mereka masih ribut masalah masuk surga. Apakah bisa masuk surga hanya dengan modal sola fide, alias pembenaran hanya oleh iman? Apakah bisa masuk surga hanya karena iman, iman percaya Yesus, atau harus ada iman dan perbuatan baik? Ini masih beda pandangan. Kok bisa gitu kan? Orang Kristen banyak yang nggak tahu nih. Wah, banyak yang nggak tahu, nggak ngerti gitu. Ya karena kamu Protestan mungkin. Orang Protestan nggak ngerti ini. Mohon maaf saya katakan, orang Protestan itu cuma tahu gereja hari Minggu, waktu kecil, ya ikut sekolah Minggu. Tapi ini nggak diajarkan, teman-teman. Mereka cuma tahu perbedaan Katolik sama Protestan, ya itu cuma, oh di Katolik ada patung, di kita nggak ada. Oh di Katolik ada sakramen, ada benda-benda sucinya, kita nggak ada. Oh di patungnya ada Yesus, di kita nggak ada. Mereka pikir sesimpel itu. Padahal dasar keselamatannya saja beda. Ini biar teman-teman Protestan tahu ya, karena di Indonesia lebih banyak Protestan, dan yang ikut di medsos ya, dan yang menjadi laskar Polikardus, itu banyak yang dari Protestan. Entah kenapa. Saya nggak tahu apakah karena benihnya, apakah karena warisan, ya, warisan protes-protesnya, nggak ngerti saya. Tetapi kita lihat yang menjadi Polikardus itu, mohon maaf, KTP-nya banyak dari Protestan. Katolik belum ada ya. Saya belum pernah menjumpai orang Katolik itu ngotot jadi Polikardus ataupun jadi penghujat. Ya, belum ada nih Katolik jadi penghujat. Mohon maaf saya katakan, lebih banyak penghujat dari Protestan. Dan kita bisa lihat, orang Protestan itu percaya dengan sola fide. Apa itu sola fide? Ah, ini yang nggak tahu nih teman-teman Kristen yang Protestan umum nih. Sola fide, ya itu adalah justification sola fide, atau pembenaran hanya oleh iman. Itu adalah sebuah doktrin soteriologis dalam teologi Kristen yang umumnya dipegang oleh tradisi Lutheran dan juga Protestan. Jadi orang Protestan itu hanya berpegang kepada sola fide. Pembenaran hanya oleh iman. Kenapa kamu masuk surga? Ya karena kamu percaya dengan Yesus. Karena kamu sudah ditentukan masuk surga. Ya. Ini perbedaan yang sangat jauh sekali dengan Katolik, Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, Assyria, Anabaptis. Jadi di luar Protestan, mereka percaya bahwa harus ada perbuatan baik. Nggak bisa gitu, oh Kak, kita punya iman, maka kita selamat. Nggak bisa. Yang menyelamatkan kamu, itu karena kamu melakukan perbuatan baik juga. Loh, kok jadi mirip Islam? Yes. Jadi kalau kita lihat Katolik memang ya lebih sedikit menyimpang lah kalau dari sudut pandang agama Islam. Kenapa lebih sedikit? Ya mereka masih ada jam ibadah. Ya, mereka masih memegang teguh bahwa ajaran itu nggak boleh sembarangan diterjemahkan. Nggak boleh, oh saya pintar, saya asumsikan sendiri, oh saya bikin ajaran sendiri. Nggak ada. Mereka masih punya sanad. Ajaran ini berasal dari siapa? Gurunya jelas nggak? Gurunya ini berguru dari siapa? Harus ada sanadnya. Nah, ini masih ada kemiripan. Beda dengan Protestan, mohon maaf. Ibadahnya juga nggak ada jam, suka-suka, bebas-bebas, kan begitu. Memang ada perbedaan yang sangat telak di sini. Tetapi sekali lagi, ya kita lihat. Di Kristen sendiri ini masih ribut. Yang lebih lucu adalah orang-orang Protestan pede bahwa mereka yang benar dan mereka melawan orang Katolik. Dan kita akan tunjukkan bagaimana sesama Kristen masih ribut, yang Protestan diwakili oleh pendeta Budi Asali, sedangkan Katolik diwakili oleh De Gea ya, De Gea. Wah. Oke, kita saksikan dulu. Lalu Yesus berkata, pergi, jual semua milikmu, tagihkan orang miskin, balik ikut aku. Pemuda mau jual apa enggak? Nggak mau kan? Dia pergi dengan sedih, sebab hartanya banyak.
Kalau dia memang mengasihi sesamanya seperti tadi yang sudah diakui, dia akan mau jual dan berikan pada orang miskin. Bahwa dia tidak mau, berarti dia belum mentaati kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus sama sekali bukan mengajar keselamatan karena perbuatan baik di dalam teks itu. Dia cuma ingin menyadarkan pemuda kaya itu bahwa dia adalah berdosa dan tidak mungkin diselamatkan perbuatan baik. Seandainya orang bisa selamatkan perbuatan baik, Kristus tidak perlu datang menjadi manusia dan menderita dan mati salib menebus dosa manusia. Untuk apa? Silakan. Selesai. Saya menjawabnya dengan ayat yang Bapak tampilkan. Di ayat 21 dikatakan, hanya manusia bebal yang mengatakan tidak perlu perbuatan. Di ayat yang Bapak tampilkan, saya baca. Jangan ditanggapi, Pak. Saya baca saja. Ya, Bapak tadi membuka kan Yakobus 2 kan? Oke. Jadi saya tidak akan menanggapi yang lain-lain, tapi Bapak tadi sudah melenceng dari topik. Bapak seolah-olah menuduh saya itu keselamatan hanya karena perbuatan. Nah, itu tadi Pak ya. Sementara yang saya pegang adalah iman dan perbuatan. Saya tidak pernah mengajarkan bahwa perbuatan baik menyelamatkan. Tapi saya mengajarkan iman yang berbuah. Saya tidak pernah ngomong seperti apa yang Bapak sampaikan. Ya, nih ya, Yakobus 2 yang Bapak ambil sebenarnya sudah membantah omongan Bapak semuanya itu. Ya, oke ya, kita coba lihat. Ini kenapa ini? Waduh. Oke, Yakobus 2 di ayat 21-nya saja dikatakan begini. Oke, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ingat Pak, iman jadi sempurna karena perbuatan, ya. Tidak iman saja. Oke ya. Saya baca lagi. Oke ya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bapak menekankan hanya karena iman, ayat yang Bapak tampilkan mengatakan bukan hanya karena iman. Justru yang saya sedih, Pak, Bapak justru menunjukkan pertentangan antara Rasul Paulus dan Yakobus, padahal tidak ada pertentangan, Pak. Sudah jelas tadi, Bapak kan mengatakan Yakobus ini cara menyampaikan argumentasinya ini apa namanya untuk menafsirkannya kacau dan lain sebagainya. Tapi tadi Bapak sudah jelaskan sendiri, Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada orang Yahudi yang melakukan Taurat. Rasul Paulus mengatakan, kamu tidak dapat apa-apa kalau hanya kamu melakukan Taurat tanpa percaya. Ya Bapak sendiri yang menjelaskan. Ya kan? Oke. Lalu Yakobus hidup di tengah orang-orang pengikut Kristus. Ya kita semua kan pengikut Kristus, bukan pengikut Yahudi kan? Berarti apa? Harusnya yang kita ikuti Yakobus. Dan kita tidak pertentangkan dengan Rasul Paulus karena lawannya dia Yahudi. Harusnya kita ikuti ini. Kenapa? Dikatakan, jadi kamu lihat, bahkan di atas tadi dikatakan iman sempurna karena perbuatan, di bawah dijelaskan lagi bahwa bukan hanya karena iman. Diberikan contoh di situ Pak, Rahab Pak. Menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Ini adalah sebuah perbuatan. Ditegaskan di ayat 26 lagi, Bapak nggak baca tadi. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya kurang tahu dengan Bapak kemudian menarasikan seolah-olah saya meyakini hanya perbuatan. Saya mengatakan iman dan perbuatan itu adalah sesuatu yang melekat, ya.
kalau di dalam ajaran Tuhan Yesus mengatakan iman yang berbuah, ya. Kemudian, ya, Bapak menyinggung ya mengenai Musa, mengenai Abraham tadi ya. Oke ya. Kemudian jangan ditutup dulu ini ya, karena nanti saya kaitkan. Kemudian Bapak mengatakan tidak ada kaitan dengan keselamatan. Loh, terus Musa melakukan hal-hal itu untuk apa? Untuk binasa. Perintah Allah dilakukan kok. Ya kan? Sebagian dia langgar, makanya dia tidak masuk di tanah terjanji. Bahkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 nanti, Tuhan Yesus yang wafat saja turun ke Roro dalam penjara yang dikatakan mereka hidup pada zaman Nuh. Berarti apa artinya? Mereka dulu adalah orang-orang benar. Ya, yang dikatakan ada Roro dalam penjara yang diinjili oleh Tuhan Yesus. Ya. Oke. Kemudian Bapak mengatakan Matius 7 ayat 21 atau 15 sampai 23 itu tidak ada kaitan tentang keselamatan. Kata siapa? Kata siapa? Tidak ada penghakiman. Itu tulisannya apa, Pak? Pada hari terakhir. Kata siapa tidak ada di situ kaitannya, Pak? Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat demi namamu orang beriman pada Yesus? Enggak, iya. Enggak mungkin yang Zuma sana melakukan ini. Ya kan? Dan mengusir setan demi namamu. Siapa yang melakukan itu? Enggak mungkin beriman lain. Ya. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ya mungkin di zaman para rasul ada, tapi di zaman sekarang mana ada orang berkeyakinan lain. Orang-orang Kristiani juga di sini yang dimaksud. Dan ini terjadi pada hari apa? Hari terakhir. Ya. Di situ dikatakan apa? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kamu. Kenapa tidak mengenal, Pak? Karena mereka walaupun bernubuat, walaupun membuat mujizat, apa yang diperbuat, Pak? Pembuat kejahatan. Ini menegaskan justru apa, Pak? Bukan hanya iman. Kalau kamu jadi penjahat, ya nggak selamat lah. Masa jadi penjahat cukup iman nanti pasti selamat. Di sini jelas-jelas Tuhan Yesus bilang, "Enyahlah daripada aku, hai kamu pembuat kejahatan." Masa Tuhan Yesus memelihara penjahat di surga, Pak? Atau memelihara, menjadikan penjahat sebagai orang kudus? Kan nggak mungkin. Ya. Ini pada hari terakhir. Sekarang tentang pemuda tadi. Sebentar, saya ada di materi saya sebenarnya tentang pemuda, ada di Injil. Sebentar, saya buka ya. Oke. Sebentar, teman-teman. Jadi, tadi juga dikatakan ini tidak ada kaitan tentang keselamatan. Paman Katsu, Matius 19 ayat 16 sampai 22. Boleh juga dari 20-an kali ayatnya, supaya lengkap. Bisa dibuka, Paman? Kita lihat. Di situ jelas-jelas pemuda itu bertanya supaya memperoleh hidup kekal kok. Kok katanya nggak ada kaitan dengan keselamatan ya? Ini gimana ya? Oke, eh, saya bacakan lagi ayatnya lah, perikopnya ya. Matius Matius 19 ayat 16. Oke, kita lihat ya. Ada seorang Oke. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat?" Loh, yang ditanya perbuatan baik loh. Katanya nggak perlu perbuatan baik supaya memperoleh hidup kekal, Pak. Ini perbuatan baik yang ditanya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Masa hidup yang kekal di neraka, Pak? Hidup yang kekal di surga dong. Ini ada kaitan tentang keselamatan. Bagaimana Bapak mereduksi isi kitab suci? Di situ dikatakan, jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah.
Apakah lip service aja Pak, turuti perintah Allah itu? Tidak melakukan gitu maksudnya. Melakukan dong. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Baru Tuhan Yesus menjelaskan 10 perintah Allah. Lalu di ayat selanjutnya, kok diturunin? Nah, dia sudah melakukan 10 hukum Allah. Tadi saya sudah katakan, ini sebenarnya konteks Rasul Paulus tadi yang berkesinambungan dengan Yesus. Bapak justru menimbulkan kontradiktif tadi. Saya hendak menunjukkan bahwa sangat-sangat berkaitan. Di sini Tuhan Yesus mengutip 10 hukum Allah. Ini ialah yang dilakukan oleh orang Yahudi tanpa Kristus dalam konteks Rasul Paulus. Setelah ada Kristus dalam konteks Rasul Paulus, harus berbuah. Makanya di sini penekanan Tuhan Yesus apa? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Katanya nggak ada kaitan tentang keselamatan, Pak. Harusnya diganti di situ, bukan surga tapi neraka, Pak. Ya, engkau akan beroleh harta di surga. Ini kok kitab suci direduksi, Pak. Jelas di situ harta di surga itu kehidupan kekal itu. Dan memerlukan perbuatan. Sekalipun sudah melakukan hukum Taurat. Itu konteks Rasul Paulus yang Bapak maksud tadi. Kepada orang Yahudi mereka melakukan seluruh hukum Taurat nih. Ya, dari sejak mereka kecil melakukan. Tapi apa yang tidak mereka lakukan? Belas kasihan yang tidak mereka lakukan, Pak. Oke? Yaitu apa? Dalam konteks di sini berbagi. Ya, berbagi kepada sesama. Kemudian kita ke Matius 25. Ini justru sangat berkaitan, Pak. Tapi Bapak hendak memisah-misahkannya, padahal ini sangat berkaitan. Matius 25 ayat 31. Tuh, katanya nggak ada kaitan dengan keselamatan. Itu judulnya apa itu? Penghakiman terakhir. Loh, penghakiman terakhir tuh kapan toh? Kalau nggak ada kaitan tentang keselamatan? Ya, ingat Pak, di ayat pertama dikatakan, ya, semua bangsa dikumpulkan loh di situ, Pak. Baru nanti ada pemisahan setelah itu. Kan di ayat 32, semua bangsa, tidak dikatakan hanya orang beriman, hanya domba saja. Enggak. Bahwa di ayat selanjutnya nanti, itu kemudian dipisah, kambing dan domba, yes. Tapi dikatakan di awal, semua bangsa. Ya kalau seandainya hanya orang beriman, di situ bukan semua bangsa, tapi orang beriman yang dikumpulkan. Tapi di sini semua bangsa. Berarti termasuk bangsa yang tidak beriman. Ya. Termasuk bangsa yang tidak beriman pada Kristus dikumpulkan di situ. Ya. Nah, innama a'malu binniyat. Jadi barang siapa yang berhijrah karena dunia, dia akan dapatkan, tapi dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka yang penting niatnya, guys. Mau 50.000, 30.000, ya nggak masalah. Yang penting niatnya untuk berkontribusi gitu, untuk memberdayakan mu'alaf, menunjukkan cinta kita kepada mereka yang baru bergabung kembali ke fitrahnya. Karena gini guys, kalau bukan kita, siapa lagi coba? Kalau bukan kita yang peduli sama mereka dan kita biarkan mereka meminta-minta. Iya, kalau mereka imannya kuat. Kalau ternyata imannya lemah, akhirnya mereka tidak sanggup di ranah ekonomi, mereka tidak makan, mereka lapar. Orang Islam dari lahir aja bisa loh menjual akidah gara-gara lapar. Apalagi mereka yang udah terbiasa makan babi. Lah, giliran mereka di Kristen, mereka jadi orang kaya. Giliran mereka di Hindu, mereka enak hidupnya. Tiba-tiba mereka jadi Muslim, semua umat Islam tidak peduli. Sementara mereka masuk dalam mustahik zakat. Mereka berhak atas harta kita. Lalu kita tidak peduli. Loh, kalau masa kita tunggu mereka minta-minta, maka kita yang punya kesadaran, maka kita yang akan melihat inilah gunanya silaturahim. Kenapa silaturahim itu menambahkan rezeki? Karena kita sengaja untuk melihat orang-orang yang memang membutuhkan tanpa merendahkan harga diri mereka. Betul. Mereka tidak perlu minta-minta, tapi mereka kita mempelajari kondisi mereka, dan dari situlah kita insya Allah ikhlas. Ya, tapi memang ada beberapa kondisi gini.
Ya. Ada beberapa kondisi orang itu tiba-tiba ditemukan udah mati aja kelaparan gitu ya. Yes, Karena betul. begitu Tidak ditanya sama tetangganya, loh kok kamu bisa nggak tahu gitu? Ya karena dia bilang nggak pernah ngeluh gitu. Nah, hadisnya tahu nggak? Tidak mencium bau surga. Kalau tidak salah tuh gitu ya. Iya. Orang Haram yang hukumnya. tidur, Haram hukumnya masuk surga. mencium bau surga. Mencium bau surga, jangankan masuk, mencium aja nggak boleh. Mereka yang tidur dengan kenyang, tapi tetangganya, Saudaranya, saudara dan tetangganya kelaparan. Tetangganya. Oh, itu benar banget. Iya, jadi Itu benar banget. apa ya? Islam itu kan rahmatan lil alamin. Konteks Islam ini adalah bersilaturahim. Makanya kita tuh tetangga mukmin yang baik adalah mukmin yang tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Pertama itu. Yang kedua, kita sebagai pribadi muslim, prioritas kita tuh orang terdekat. Selain akrabi itu tetangga. Aku pernah dengar juga narasi Islam, entah ini hadis ya, kalau nggak salah ini hadis, bahwa yang paling berhak mendapatkan harta kita itu adalah yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Tapi kalau kita sudah mencukupi semua, apa salahnya kita ke yang jauh, ya kan? Karena mereka juga bukan berarti kita ini ya. Jangan-jangan ada yang tidak peka di situ. Kenapa bukan kita? Gitu. Jadi insya Allah nanti ke Labuan Bajo ini misinya adalah memperlihatkan ada salah satu pondok pesantren tahfidzul Quran yang ya sedikit memprihatinkan, ya sangat memprihatinkan. Dan mana tahu dengan keberadaan nanti tim dari Avengers Syariah ini jadi corporation, HMC Corporation berkunjung ke sana, maka mata kita yang nonton channel Uniriva, channelnya Jadi, channelnya Opsi Channel, channelnya Benteng Akidah bisa tersentuh hatinya untuk berbagi dengan hafiz Quran di sana, sehingga banyak mencetak hafiz-hafiz Al-Quran. Dan teman-teman juga insya Allah ketika hafiz Al-Quran semakin banyak di dunia, maka insya Allah yang paling penting Al-Quran masih tetap bergema di seluruh alam. Dan satu lagi di sana itu yang hafiz Quran, memang mesti kalian semua tahu, itu yang hafiz Quran itu bukannya orang Islam dari lahir, sob. Jadi itu yang hafiz Quran itu mu'alaf, para mu'alaf yang menjadi hafiz Quran, yang orang tadinya dari agama yang lain. Iya, nah makanya subhanallah, gua aja merinding kalau ngomong kayak gitu. Gua aja nggak hafiz, sob. Gua cuma pakai kopiah karena buat ngejagain gua dari kemungkaran. Nah, tapi mereka di sana mau loh habis Quran. Nah, inilah kita belajar banyak, nanti kita ke sana, nanti kita akan bikin testimoninya semuanya, pokoknya insya Allah akan terpuaskan dengan Jadid HMC Corporation. Tunggu kita perjalanan kita sehabis ke Labuan Bajo, rencana kita mau keliling ke Golgota, Yerusalem, dan insya Allah kita ke Eropa. Kita akan memperhatikan mereka para mu'alaf, kita berbagi cerita di Mu'alaf Story. Oke, di Mu'alaf Story. Oke, teman-teman sudah lihat ya. Jadi bagaimana mungkin kalian menjanjikan keselamatan sedangkan kalian masih bingung apakah hanya percaya masuk surga? Coba saya tanya, kalian aja masih bingung. Terlepas itu janjinya janji palsu ya. Janji palsunya saja masih bingung gitu. Kalau diibaratkan, masih bingung. Masih berantem antar mereka. Dan ini kalian tawarkan, pede sekali kalian tawarkan kepada umat muslim yang jelas pegangannya. Mau masuk surga? Amal perbuatan. Nggak bisa gitu. Dengan modal, ya, saya muslim, maka saya auto. Nggak ada auto-auto sini teman-teman. Amal ibadahmu mana? Tetapi, iman itu wajib. Karena itu adalah syarat ikut ujian. Kan begitu. Bagaimana mungkin seorang murid itu bisa tamat dari SMA? Anak SMA bisa tamat dari SMA kalau dia nggak ikut ujian nasional. Nggak bisa, saya kan anak SMA Pak, pasti saya tamat dong. Ya nggak bisa, kamu harus punya tanda masuk, kamu harus punya tanda ikut ujian nasional. Harus ikut dulu ujian nasional ya gitu. Kalau kamu nggak pernah terdaftar, kamu nggak ikut ujian nasional, kamu bukan murid SMA, jangan harap kamu punya ijazah SMA. Itu syaratnya, yang pertama, yaitu iman kamu dulu. Iman kamu menentukan bahwa kamu siapa. Kamu pantas nggak ikut ujian ini? Ikut ujian di dunia ini, kamu ikut nggak untuk bisa masuk surga? Ya, amal ibadahmu, artinya kemampuan kamu saat ikut ujian. Bisa nggak kamu jawab ujian itu? Betul tidak? Bisa nggak kamu jawab? Kalau kamu bisa melewati ujian tersebut, nilai kamu bagus, ya kamu akan lulus. Misalnya, angka kelulusan minimal 7. Nilaimu di bawah 7, ya kamu nggak lulus. Di atas 7, kamu lulus. Kalau nggak lulus, nanti uji lagi. Sekarang ada namanya paket C, kan gitu. Gagal ujian nasional, ada namanya paket C. Jadi umat muslim yang gagal masuk neraka. Tapi nanti di neraka dicuci. Selesai, baru masuk surga. Di Katolik juga sama.
Di Katolik mereka adalah purgatorium. Orang Kristen, Katolik ya, yang Katolik. Saya sebut Katolik aja lah supaya jangan salah. Yang Katolik, begitu meninggal, ada dosanya, ada kesalahannya, perbuatan baiknya yang nggak cukup. Artinya perbuatan baiknya nggak cukup, dia masuk purgatorium. Selesai dari purgatorium atau api penyucian. Itu translate-nya api penyucian. Setelah dari situ baru masuk surga. Hampir mirip. Kalau Protestan ini yang entah dari mana gitu. Udah agama baru dibuat, baru muncul, dari hasil protes, tiba-tiba beda lagi gitu. Kalau cuman protes masalah Katolik korup, ya, Katolik menjual surat indulgensi, masih oke kamu melakukan reformasi di situ. Tapi ini enggak, keselamatannya pun mereka ubah. Keselamatannya diubah, bawahannya ya sola fide, belum lagi mereka ubah juga, nggak ada yang namanya purgatorium, langsung masuk surga neraka. Ini benar-benar ajaran apa ini? Berani lagi bilang ini ajaran dari Katolik, yang nggak nyambung. Dari mana nyambungnya? Kalau di Muslim jelas. Kamu jenius sekalipun, teman-teman. Kamu pintar. Sekali baca udah ngerti. Kamu pintar sekali. Kamu nggak ikut ujian, bisa ada ijazah? Nggak bisa, teman-teman. Ya. Kamu jenius sekalipun, tapi kamu nggak mau ikut ujian nasional, kamu nggak akan lulus. Nggak akan lulus. Terus ada yang bilang, paling nih oten-oten nanti bilang ya, oh kan bisa, saya anak pejabat, saya tetap bisa lulus. Ya di dunia bisa kamu nyogok, di dunia bisa kamu lobby. Kamu kira Allah bisa kamu sogok gitu, malaikat kamu sogok, tolong saya masukin lah, saya orang kaya, saya banyak bantu orang, kan gitu, saya banyak menolong orang saat hidup di dunia, ini harta benda saya, masukin saya surga. Nggak bisa, imanmu sudah salah, kamu nggak punya tiket. Ya, saya kadang-kadang kalau lihat teman-teman nih bingung gitu. Katolik Protestan tuh bukan agama yang sama, teman-teman. Walaupun mereka mengatakan, oh Tuhannya sama kok, sama-sama Yesus, oh sama-sama Trinitas. Trinitasnya aja sudah dijelaskan sama Dr. Yonatan Purnomo itu salah. Terus keselamatannya beda, cara masuk surganya beda, di akhiratnya juga beda. Ya. Ini agama yang benar-benar berbeda, teman-teman. Kalau disuruh pilih ya, saya lebih bagus diskusi sama orang Katolik. Mereka masih pede deh. Masih ada istilahnya kepedean dalam diri mereka, kepercayaan diri dalam diri mereka, bahwa ajaran mereka ini yang benar. Kalau orang Protestan tuh dari mana pijakannya? Bingung kita, nggak ada pijakannya. Enak aja ngomongan, pasti masuk surga. Wah, kita sudah terpilih. Kalau kamu yang mualaf, yang keluar dari Kristen, artinya kamu tidak terpilih. Aduh. Udah jelas-jelas ada ayat Yesus mengatakan, enyahlah kalian, aku tidak mengenal kalian, para pembuat kejahatan. Kalian bernubuat atas namaku, mengusir setan atas namaku. Siapa pula kalian? Nama yang kalian sebut salah. Gak ada yang namanya Yesus, teman-teman. Yang ada namanya Iso. Mamanya panggil Iso, tetangganya panggil dia Iso, bukan Yesus. Siapa itu Yesus? Ya, takutnya itu bintang timur. Begitu, Lucifer jadinya, Lucifer, aduh, Lucifer ya, lama-lama jadi Lucifer juga ini. Ini biar teman-teman belajar, dan dari diskusi tadi kalian dapat ya, bahwa memang ada perbedaan di sini, dan perbedaannya itu fundamental. Jangan dibilang, oh beda-beda tipis kok, nggak apa-apa, Tuhannya sama. Loh, keselamatannya beda kok. Keselamatan beda itu udah telak sekali teman-teman. Cara masuk surganya beda udah telak kali. Itu bukan agama yang sama, selesai. Jadi yang mana yang benar? Nggak tahu kan? Yang Protestan bilang dia yang benar. Katolik bilang dia yang benar. Mereka aja masih bingung. Masih berani nawari orang. Hah? Berani? Beresin dulu, baru nawari orang besok. Iman kalian tuh iman dari bapak-bapak gereja, pendeta, yang kalian sendiri nggak tahu, nggak bisa pertanggungjawabkan. Mohon maaf saya katakan. Orang-orang yang mengajak, ikut Kristen, pasti masuk surga. Loh, kamu udah pernah ke surga? Nggak pernah. Dari mana kamu tahu masuk surga? Dari pendeta saya, dari senior saya. Coba tanya lagi, dari mana kamu tahu? Dari sana, dari sana. Begitu naik ke atas lagi. Ya, dari mana? Saya karang sendiri, Pak. Karang sendiri kok. Ujung-ujungnya siapa yang buat? Martin Luther, kan betul? Ini kalau teman-teman Kristen Protestan runut.
Ujung-ujungnya siapa? Martin Luther yang bilang, yang menyelamatkan iman, bukan perbuatan. Martin Luther yang bilang. Loh, dari mana kamu tahu? Ketepuk kepalanya gitu sekali kan. Kamu belajar aja di Katolik. Martin Luther dididik secara Katolik, tiba-tiba buat ajaran sendiri. Apa nggak kurang ajar? Apa nggak menyesatkan? Inilah bahaya ya. Kamu dididik secara apa, ya kamu ikuti itu. Jangan kamu buat ajaran sendiri. Banyak sekali orang yang setelah belajar dari gurunya, ingin lebih hebat dari gurunya, terakhir dia buat ajaran sendiri. Saya belajar taekwondo misalnya. Maka saya nggak akan bisa ngalahin guru saya sebagai ahli taekwondo. Ya udahlah, saya buat ajaran sendiri gitu. Saya buat lagi aliran bela diri baru. Saya gabungkan taekwondo sama kungfu misalnya kan. Kacau teman-teman. Ya, jadi bagi teman-teman, pelajarilah. Sekali lagi, yang bisa saya himbau, kalian pelajari betul-betul. Kalian lihat ini, kok beda sekali. Artinya ada something wrong. Review ulang. Ya, tolong di-review ulang. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Dan saya berharap teman-teman bisa terselamatkan, tercerahkan, dan tercerdaskan. Itu yang paling penting. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Bagaimana menurut saudara-saudara? Pantaskah pendeta ini disebut pendeta setan? Tindakan dia itu adalah sebuah tindakan yang memalukan. Kalau yang lain itu ada katanya yang suruh orang untuk minum kencing onta dengan kaset begini. Nah, kalau yang ini disuruh makan rumput dan disuruh minum bensin. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta. Ya, saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan, biadab.